Keesokan harinya, nenek bilang tidak ada tukang warung yang mau menjual sayuran ataupun barang dagangannya pada nenek. Para tetangga berlomba-lomba bergosip tentangku dengan suara yang sengaja dikeraskan. Bahkan saat aku keluar pagar rumah nenek, ada yang sengaja menyiramkan air padaku. Julukanku sekarang adalah wanita yang tidak tahu diuntung. Sudah dipinang oleh keluarga wijaksana, malah tidak bisa menjaga kehormatan. Selama ini memang keluarga wijaksana sering membantu warga kampungku, baik berupa uang maupun membangun tempat-tempat umum. Sepertinya keluarga wijaksana mulai melancarkan aksinya untuk membuat kami menderita. Mereka menggunakan kekuasaannya untuk menekan kami. Sepertinya mereka menggunakan strategi membunuh kami secara perlahan dengan cara dikucilkan dari masyarakat, menyebarkan gosip yang membuat telinga kami panas dan membuat kami tidak betah tinggal di sini. Untung saja Dipta bisa menahan emosinya. Aku sudah mewanti-wanti pada Dipta agar menulikan telinganya. 5 hari lagi kita akan meninggalkan kampung ini, jangan sampai terlibat masalah yang tidak perlu, ucapku. Bu RT dan Bu Kades mengunjungi rumah kami saat menjelang siang. Mereka mengirimi kami makanan, sepertinya mereka tahu bahwa warga di sini tidak menjual dagangannya kepada kami. Makasih ya Bu, padahal gak usah repot-repot, ucapku. Mereka keterlaluan banget, kalian yang kuat ya, ucap Bu Kades. Kami hanya menganggukkan kepala. Setelah salat asar, Pak Kades mengumpulkan semua warga kampung di balai desa. Entah ada acara apa. Aku menghadiri pertemuan itu bersama Dipta, sedangkan nenek aku minta menunggu di rumah karena kondisinya masih lemah. Saat kami datang, banyak warga yang menatap sinis ke arah kami. Aku sebenarnya malas untuk datang ke sini, tapi Bu Kades dan Bu RT mewanti-wanti agar aku datang ke pertemuan ini. Setelah Pak Kades membuka acara dan mengucapkan terima kasih kepada warga yang hadir di balai desa, ia mulai membicarakan inti permasalahan. Saya mendengar kabar kurang mengenakan, kabarnya tidak ada yang menjual dagangannya ke Nenek Hasna dan cucunya, ucap Pak Kades. Aku tercengang. Ternyata Pak Kades membahas permasalahan keluarga kami di balai desa ini. Keluarga Nek Hasna sedang tertimpa musibah. Saya harap semua orang berempati kepada mereka, bukan malah sebaliknya. Bukannya kita semua bersaudara, ucap Pak Kades. Tapi Pak Kades, cucunya itu gak tahu diri banget, udah dilamar Nak Ditya, malah gak bisa jaga kehormatan. Bu Kokom mulai melancarkan nyinyirannya. Dia seakan tidak peduli bahwa aku berada di sana juga. Apa itu salah Nak Lita? Siapa yang bisa menolak musibah? Di sini dia adalah korban, bukan pelaku kriminal yang harus dihakimi, Pak Kades menyanggah pernyataan Bu Kokom. Seharusnya kita semua merangkul gadis malang itu, bukan malah menjauhinya. Di mata saya, Nak Lita adalah gadis yang jujur dengan berani dia mengungkapkan aibnya sendiri kepada calon suami dan mertuanya, lanjut Pak Kades. Saya mau nanya sama gadis-gadis yang ada di sini, jika kalian berada di posisi Lita, apa kalian akan seberani Lita menggakui musibah yang menimpanya pada calon suami dan calon mertuanya? Tanya Bu Kades. Semua orang bungkam mendengar pertanyaan Bu Kades. Saya sungguh sangat kecewa dengan sikap kalian semua, bukannya selama ini kita saling bahu-membahu, saling menolong jika ada yang terkena musibah? Tanya Pak Kades. Warga desa menunduk malu ditegur langsung oleh Pak Kades. Aku cukup terkesan dengan Pak Kades. Dia benar-benar merangkul semua warganya, berani menegur, dan tidak takut pada kekuasaan keluarga wijaksana. Saya tidak mau lagi mendengar kabar ada yang mengucilkan keluarga Nek Hasna lagi. Bukankah kita semua tahu kalau Nak Lita adalah anak baik-baik? Sejak kecil dia anak yang pintar dan tidak pernah terlibat masalah. Saya mohon dengan sangat, jika kalian tidak bisa menolong mereka, setidaknya jangan menambah beban dan kesedihan mereka, ucap Pak Kades. Pak Kades, izinkan saya untuk berbicara, aku berdiri dari kursiku.
Silakan, ucap Pak Kades. Saya ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang hingga saat ini masih mendukung kami, terutama untuk keluarga Pak Kades dan Pak RT. Terima kasih masih memperhatikan kami dan membela kami. Jujur saja, saya pun tidak tahu alasan saya dan keluarga dikucilkan oleh warga kampung. Hari ini saya hanya akan menyampaikan bahwa 4 hari lagi kami akan pindah ke ibu kota. Kami sekeluarga mohon maaf kepada semuanya jika selama ini kami melakukan kesalahan dan kehilafan. Satu lagi, bukankah seharusnya kalian mengucapkan terima kasih padaku? Posisi calon menantu keluarga Wijaksana kosong sekarang, bukankah itu kesempatan yang sangat baik untuk para gadis di kampung ini? Tidak usah munafik, selama ini kalian berharap menjadi istri dari Raditya Wijaksana bukan? Ucapku penuh penekanan. Setelah mengeluarkan unek-unekku, aku memegang tangan Dipta dan mengajaknya keluar dari balai desa. Aku tidak tahu lagi apa yang mereka bicarakan setelah kami pergi meninggalkan bangunan tersebut. Selepas maghrib, Dipta mengantarku ke terminal, karena besok aku harus bekerja. Banyak hal yang harus aku bereskan sebelum pergi ke kantor pusat. Pabrik furniture Abimanyu Group. Aku merasakan hawa tidak enak saat memasuki ruang kerjaku. Riri langsung menghampiri saat melihatku datang. Kemarin si Santi baku hantam sama si Citra, ucap Riri. Apa? Aku membolakan kedua mataku. Si Citra koar-koar, Ditya ngebatalin lamaran gegara lu main gila sama cowok lain, bisik Riri. Gila tuh anak, ucapku. Padahal sepupunya sendiri yang main gila sama si Ditya, ucap Riri emosi. Si Sinta gimana dong nasibnya? Tanyaku. Potong gaji 3 bulan, terus dipindahin ke gudang 2 minggu ini, lirih Riri. Aku menghela napas. Sinta benar-benar teman baikku, dia membelaku habis-habisan sampai menerima hukuman. Lu emang gak ngecek grup? Heboh banget di sana, tanya Riri. Aku menggelengkan kepala. Masalahku sudah banyak, tidak ada waktu untuk membuka handphone. Siapin aja telinga lu buat denger nyinyiran dan gibahan anak-anak. Gak usah dimasukin ke dalam hati, ucap Riri. Makasih Ri, ucapku. Benar saja, meja kerjaku dicoret-coret dengan kata-kata yang tidak pantas. Semua orang mengetahui hubunganku dengan Ditya, selain karena kebanyakan karyawan di sini adalah tetangga dan teman-teman sekolahku, ditambah Ditya adalah salah satu vendor yang menyuplai bahan baku ke pabrik kami. Semua orang bilang aku tidak cocok bersanding dengan Ditya. Ditya terlalu baik untukku. Saat kabar aku main gila dengan pria lain sampai Ditya membatalkan lamarannya, otomatis aku menjadi bulan-bulanan mulut ganas netizen. Aku benar-benar menulikan pendengaranku. Mulut racunnya Citra sungguh sangat berbahaya. Dia seenak jidatnya mengarang cerita aneh-aneh, menjadikanku seorang wanita jahat yang mengkhianati pangeran yang baik hati. Lita, lu bosen makan pizza jadinya doyan bala-bala ya, sindir Tia, sahabatnya Citra. Emang seleranya rendahan sih ya si Lita ini? Dikasih spek sultan doyannya cowok gak jelas, nyinyir Citra. Tahu gak apa yang lebih bau busuk dari sampah? Tanyaku pada Riri. Apa? Tanya Riri. Mulut mereka, kekehku sambil meninggalkan Citra dan Tia yang sedang melafalkan sumpah serapah padaku. Aku meminta izin setengah hari pada Bu Siska dengan alasan masih kurang enak badan. Untungnya Bu Siska mengizinkanku pulang tanpa banyak bertanya. Sepertinya beliau juga sudah mendengar tentang gosip yang beredar di pabrik dan merasa kasihan padaku. Aku menuju apartemen Tina dan mengambil kamera yang aku simpan 2 minggu yang lalu. Aku tahu jadwal kuliah Tina full setiap hari Rabu. Jackpot, aku kegirangan saat melihat rekaman video dari kameraku. Aku berkonsentrasi penuh untuk mengedit dan memotong video di kontrakanku. Selama 2 minggu penuh aku merekam semua kejadian yang terjadi di kamar Tina. Aku merasa seperti seorang penguntit saja sekarang, tapi tidak apa-apalah,
Ini aku lakukan untuk membersihkan namaku dan menghancurkan si penggoda dan laki-laki tidak setia. Selama 2 minggu Tina dan Ditya bercuinta sebanyak 4 kali, apa Tina tidak takut hamil? Batinku. 4 video berhasil aku buat, semuanya berisi adegan panas Tina dan Ditya. Aku tidak sabar untuk menyebarkannya. Aku meminta Sinta dan Riri mampir ke kontrakanku saat selesai bekerja. Lu beneran gak enak badan? Tanya Sinta saat masuk ke kontrakanku. Gue baik-baik aja, liriku. Syukur deh, ini gue beliin nasi goreng, ucap Riri. Tang Sri, lu dipotong gaji 3 bulan? Tanyaku pada Sinta. Gedek gue, pengen rasanya robek tuh mulut si Citra, ucap Sinta menggebu-gebu. Makasih ya Besti, terharu deh, ucapku sambil mengecup pipi Sinta. Najis cium-cium segala, Sinta menghapus bekas kecupanku dengan tangannya. Gue mau liatin sesuatu sama kalian, kalian pasti suka, ucapku sok misterius. Apaan? Tanya mereka kompak. Bokep, ucapku sambil tertawa terbahak-bahak. Astagfirullah, berdosa banget kamu Uhti. Ucap Riri. Nyebut, Lita. Kayaknya perlu diruqyah nih bocah. Tambah Sinta. Lihat dulu, baru komen. Cibirku. Kagak. Gue masih polos. Tolak Riri. Yakin, gak bakalan nyesel. Godaku. Si Lita otaknya geser kali ya abis ditinggalin si Ditya, bisik Riri pada Sinta. Sialan lo. Ini video hotnya si Ditya ama Tina, kekehku. Sumpah demi Alex. Tanya Sinta heboh. Aku menganggukkan kepala dan mulai memutar video tersebut di ponselku. Lalu mereka fokus menonton 4 video panas tersebut. Mata gue ternodai, Riri menepuk-nepuk matanya. Alah sok polos, dari tadi lo gak ngedip sama sekali, kekehku. Lo bersyukur gak jadi kawin ama si Ditya? Loyo gitu, gak tahan lama, komentar Sinta. Mulut lo perlu diruqyah deh kayaknya, ucapku sambil memukul lengan Sinta. Tapi bener juga, tiap main pasti minum ramuan dulu, abis minum juga bentaran doang mainnya, Riri puas tertawa. Si Tina kok betah ya, Sinta tertawa mengejek. Entah mengapa aku jadi teringat malam panas yang aku habiskan bersama Bagas, dia begitu perkasa dan tahan lama membuatku mabuk kepayang dan kehabisan energi untuk mengimbanginya. Aku menggelengkan kepala untuk mengusir segala macam pikiran kotorku tentang Bagas. Gue pengen, video-video ini di-share di akun sosmednya si Tina, ucapku. Gila, ide lu spektakuler banget. Puji Riri. Tapi gimana caranya? Tanya Sinta. Si Tina pernah login sosmednya di HP gue. Terus tadi gue coba-cobain login, pas gue masukin tanggal lahirnya Ditya, bom. Kebuka, kekehku. Dewi Fortuna lagi sayang banget ama lu, kekeh Sinta. Gue bakalan upload ini video sekitar jam 12 malam, si Tina kan peloria, udah pasti dia tidur jam segitu. Gue minta kalian share terus posting-posting di grup juga, pura-pura aja nanyain kebenaran dari video ini, ucapku. Dengan senang hati, gue bakalan begadang malam ini. Ucap Riri penuh semangat. Makasih banyak ya girls. Aku memeluk keduanya sangat erat. Sesuai ekspektasi, keesokan harinya dunia jagat maya heboh dengan 4 video syur Tina dan Ditya. Orang-orang berlomba-lomba mengsare di pesan berantai. Video semakin heboh karena Tina dan Ditya berasal dari keluarga terpandang di kota kami. Ayah Tina adalah seorang pemilik sebuah garmen dan Ditya adalah penerus keluarga wijaksana. Aku tersenyum puas membayangkan betapa malu dan terkejutnya Tina dan Ditya melihat video percintaan mereka tersebar luas di dunia maya. Semenjak membatalkan lamaran, Ditya tidak pernah sekalipun menghubungiku. Aku juga tidak mau tahu tentang keadaannya. Aku tidak peduli dengan keadaan ayahnya yang masuk rumah sakit. Jika dia mati pun aku akan senang karena berkuranglah orang jahat di muka bumi ini. Aku datang ke pabrik dengan dagu terangkat.
Riri dan Sinta berjalan di belakangku. Kami akan menghajar si Citra dengan video syur ini. Sebelum koar-koar nuduh orang, cek dulu kebenarannya dong sistah. Kan malu jadinya udah fitnah orang, ternyata sepupunya sendiri kelakuannya kayak pelacur. Ucap Riri dengan nada tinggi. Citra mengepalkan tangannya. Dia tidak bisa membela diri. Sepertinya semua orang di pabrik sudah melihat video syur Tina dan Ditya. Bisa ajakan itu video editan. Bela Tia. Mau gue panggilin Roy Suryo. Tantang Sinta. Jadi lu kemarin koar-koar fitnah gue buat nutupin kebusukan sepupu lo. Tuhan gak tidur Cit, kalau lo nyimpen bangke, lama-lama pasti kecium juga, ucapku. Aku sudah tidak lagi menggunakan bahasa formal pada Citra. Sekarang semua orang tahu kenapa lamarannya batal. Ditya dikasih daging busuk sama sepupu lo. Jangan-jangan lu juga sama ya? Jualan daging busuk, ledek Sinta. Tutup mulut lo. Raung Citra. Duh si mulut sampah ngamuk. Atut. Ledek Riri. Kami menjadi tontonan umum. Saat ini sedang ramai-ramainya di kantin karena memang jam makan siang. Orang-orang yang tadinya bergosip buruk tentangku, mulai terbuka matanya dan berbalik membelaku saat melihat video syur Tina dan Ditya. Buat kalian juga, jangan percaya apapun gosip yang beredar tanpa bukti, ucapku pada rekan-rekan kerjaku yang sedang makan siang. Maafin gue ya, Siti dan Faut menghampiriku. Kemarin kita sempat kemakan omongannya si Citra, ucap Faut. Yang sabar ya, gue tahu lu pasti hancur dihianatin pacar dan sahabat lu, sahut Zalfa. Berbagai ucapan maaf dan kata-kata penyemangat dilontarkan oleh rekan-rekan kerjaku. Citra sudah tidak punya muka lagi. Dia dianggap sebagai tukang gosip bermulut busuk yang senang memutarbalikkan fakta. Gue seneng banget bisa ngedamprat si Citra, ucap Sinta sambil mengunyah bakso cincang. Dia udah endgame, gak bakalan ada lagi yang percaya sama dia, tambah Riri. Aku terkekeh mendengar celotehan sahabat-sahabatku itu. Gue besok mau ngelabrak si Tina depan orang tuanya, terus berlaga seperti korban, ucapku. Otak lu jenius banget sih. Puji Sinta. Gue gak ngangka lo bisa ngide selicik ini, kekeh Riri. Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti, ucapku sok keren. Bikin nama si Tina hancur seancur-ancurnya. Ucap Sinta menggebu-gebu. Gue bakalan berperan sebagai korban yang tersakiti, dihianati pacar dan sahabat sendiri, seringnya indah muncul di bibir tipisku. Keluarga mereka pasti malu, gue yakin dikit banyak pasti ngaruh ke bisnis keluarga mereka, Riri berkata penuh semangat. Bodoh amat sih, tapi semoga aja ngaruhnya banyak. Kekehku. Malam ini nongki yuk, kalian berdua kudu traktir gue. Kalian gak setia kawan ninggalin gue di sini, rajuk Sinta. Siap besti, tahun depan lu wajib nyusul kita ke pusat. Ucapku. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.